Saya langsung jawab Pak ya. Yang pertama, kriteria awal waktu subuh itu sudah disepakati di Monas Gresik tahun 2020. Itu Monas Tarji ke-31. 2021 itu sudah ditanfid. Kalau sudah ditanfid berarti menjadi putusan resmi apa? Muhammadiyah. Kita sekarang sudah berada di 2025. Berarti sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih 5 tahun. Ya problem kita untuk sosialisasi Pak, itu memang agak lambat. Agak lambat Pak. Karena banyak faktornya gitu. Mungkin warga kita yang belum siap untuk menerima, belum siap untuk mengilmui dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan di kajian akad pagi ini kan sebenarnya topiknya agak ilmiah Pak. Biasanya ini pengajian umum topik ilmiah itu enggak disukai gitu. Tapi alhamdulillah kok banyak sekali yang hadir itu. Meskipun untuk yang diceritakan Ustadz apa tadi? Mesti bingung. Makanya tadi kalau sudah paham, yang penting mundur dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. 1 derajat itu 4 menit, berarti mundur 8 menit itu sudah lulus gitu. Karena mengingat susahnya apa? Topiknya gitu. Nah, untuk sosialisasi internal itu belum maksimal. Sehingga yang mungkin diawali dari internal Muhammadiyah dulu. Nanti baru mengarah ke luar Muhammadiyah. Itu kalau pendapat saya Pak. Gitu. Sebagaimana KHGT. KHGT yang tadi sudah disampaikan, itu sekaligus ke situ ya, nanti baru ke situ. Nah, KHGT itu kan sudah disepakati di bulan Februari 2024. Di mana di Pekah? Di Pangalongan. Jenengan kemarin itu melahirkan 2 Idul Fitri tanggalnya berbeda. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Ada yang versi 30 apa Pak itu? 30 Maret. Harinya kalau enggak salah Ahad Legi. Itu versi KHGT. Tapi di maklumat PP itu tanggal 31 Maret Senin Pahing. Padahal jenengan sudah asik kita akan apa? Puasa cuma 29 hari. Ternyata turun maklumat PP. Sehingga jadi 30. Itu bisa diikuti di kajian YouTube saya Pak. Ini ada muatan politik atau tidak? Apakah Muhammadiyah ingin membersamai pemerintah? Apalagi kan sekarang banyak yang dikasih apa? Kursi. Ada yang mengarah ke sana Pak. Tapi terlepas dari itu sebenarnya ada alasan yang cukup logis. Kenapa kok KHGT itu belum ditanfid? Padahal warga Muhammadiyah itu sudah siap Pak. Pinginnya kan jenengan Ramadan kemarin sudah pakai KHGT. Idul Fitri hari Ahad Legi tanggal 30 Maret. Berubah menjadi Senin Pahing tanggal 31 apa? Maret. Karena Pak untuk melakukan KHGT atau mentanfid KHGT itu dimulai dari awal tahun atau tahun baru. Itu alasan PP Pak. Masa mau memperlakukan KHGT kok diawali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan keberapa Pak? Bulan keberapa Bu? Waduh ibu nih. 9. Bulan ke-9. Yang untuk memulai kalender itu kan harus 1 Muharram atau tahun baru. Berarti kesimpulannya PP 1446 Hijriah belum ditanfid, belum bisa ditanfid KHGT. Insya Allah baru ditanfid 1447 Hijriah dimulai 1 Muharram. Sehingga insya Allah
Mudah-mudahan nggak ada perubahan, Pak. Dan kita berharap nggak ada. Nanti kita kecewa kedua kali. Jadi tahun depan kita sudah berpuasa dengan KHGT. Berlebaran dengan apa? KHGT. Nah, KHGT untuk bisa diterima itu prosesnya masih cukup panjang, Pak. Nggak bisa kita setahun, 2 tahun. Demikian juga ini, kriteria awal waktu subuh. Tapi insya Allah Malaysia sudah mengawalinya. Kemudian Turki sudah minus 18 derajat. Nigeria, Prancis, Inggris sudah minus 18 derajat. Ya, sehingga mudah-mudahan ke depan Indonesia ini dipelopori oleh Muhammadiyah, nanti bisa pemerintah atau Badan Hisab dan Ruqyah itu bisa melakukan kajian lagi sehingga kriteria minus 20 itu bisa berubah menjadi minus 18. Kira-kira itu saja, Pak. Kemudian yang berikutnya ya. Adzan subuh kan 2 kali gitu. Adzan subuh kan 2 kali. Cumanya gini, Pak, Bu, problemnya. Adzan subuh yang pertama itu boleh dilakukan sebelum mancing masuk waktu subuh. Kalau adzan subuh yang kedua harus dilakukan ketika sudah masuk sholat subuh. Sehingga kalau adzannya mengikuti tetangga sebelah, pada umumnya minus 20 derajat, toh sholat kita kan sudah minus 18 derajat. Tetap nggak bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Berarti sama kita adzan subuh sebelum masuk waktunya atau waktu sholat subuh. Yang boleh tadi adzan sholat subuh yang pertama, yang maksudnya yang boleh sebelum masuk waktunya. Kalau adzan subuh yang kedua harus setelah masuk waktunya. Ya memang ya kita kadang-kadang juga masih ragu, Pak. Maksudnya untuk mengamalkan ini pasti jenengan juga agak ragu. Wong saya sendiri juga kadang-kadang bingung kan gitu. Apalagi dengan jamaah kadang-kadang sudah dikasih tahu itu tetap sudah kebiasaan toh, Pak. Terus dikandani bolak-balik itu ya tetap sesuai apa? Kebiasaan. Itu memang masalah kita di akar rumput, Pak. Tapi ya pelan-pelan, yang penting kan kita jelaskan dulu, ada upaya untuk mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Mungkin itu saja ya. Ada yang lain atau cukup ya? Cukup.